MBP News Jateng. Pelaksanaan kegiatan GPDI Jateng tahun 2025 pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Dilaksanakan ibadah pelantikan pendeta pembantu atau PDP dan pendeta muda atau PDM, serta dilanjutkan penutupan mukerda ditandai dengan pemukulan gong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami bersahati akan hadirnya Allah Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami semua. Engkau memberikan firman bagi kami yang mengajarkan kepada kami dengan ajaran-ajaran kerendahan hati dimanapun Tuhan kami mau meninggikan Engkau. Engkau yang kekuatannya adalah kekuatan melalui firman Allah bagi kami semua. Dan kami senantiasa mau membuka hati kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam pergumulan kita ada banyak hal yang seringkali kita harus menangis, harus merintih karena diperhadapkan dengan sebuah pergumulan yang tidak ringan, baik yang berhubungan dengan pengembalaan, rumah tangga, kesehatan, dan apapun. Tetapi firman Tuhan yang akan kami sampaikan, tetaplah saudara percaya bahwa pemulihan itu pasti akan terjadi. Baik saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, sebuah ayat yang sudah sering kita yaitu khotbahkan ya. Ini acara penutupan mukerda para pemimpin-pemimpin yang seringkali di garis depan harus menghadapi banyak masalah. Kadang-kadang kita sedang nongkrong, tidak ada keadaan siok. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan mata air kering tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan saudara, yakinlah kita sebagai hamba Tuhan, kita yang percaya kepada kuasa Tuhan. Seberapapun berat penderitaan yang sedang saudara dan saya alami, selalu ada pengharapan akan beroleh pertolongan wilayah Yerusalem. Ternyata perjalanan mendaki untuk menghadap Tuhan di Bait Allah tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Walaupun Daud mengatakan dia bersukacita saat dia pergi ke rumah Tuhan. Dalam Mazmur 122 ayat 1 di sana katakan bahwa kalau ada orang yang mengajak kita ke rumah Allah, kita bersukacita. Tunggu Pak, ada nggak yang punya lampu seperti yang ini? Oh ada. Kemudian saudara, dia berikan, yang ini yang saya cari. Berapa Pak? Misalnya dari yang punya 1 juta, dia kasih 1.075.000. Hanya lampu saudara,
Uang yang dikasihkan yang intake labu, dia punya uang 75.000 untuk mengambil saudara lukisan kaca itu saudara, lalu dipasang di rumah Tuhan. Dalam keadaan tidak punya uang saudara, dia belikan dan sudah diberitahu cepat ambil barangnya terjadi. Dia tidak punya satu sen. Tapi secara tidak terduga seperti ini, hanya apa yang terjadi, dia dapat berkat. Dan orang itu sekarang saudara diberkati Tuhan luar biasa. Dia sekarang bukan kerja di labu, tapi dia punya perusahaan yang distribusi labu. Dan itulah orang yang dipakai untuk menopang pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, jangan putus asa, jangan batasi kuasa Allah. Pertolongan Tuhan seperti tidak terduga dan kayak orang mimpi, menabur terus walaupun sedang menangis. Dan asalkan kita sabar menunggu waktunya Tuhan, jangan musuh-musuh Tuhan. Tuhan akan jadikan segala sesuatu yang indah pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, sudah selesai. Oleh darah-Mu hapus dosaku, oleh pilur-Mu Kau sembuhkan penyakit. Dalam nama Yesus kami terima persekutuan tubuh dan darah. Haleluya. Wanita mengurangimu, menangis di bawah kaki mempengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku, sampai hari menutup mata. Jangan batasi kuasa bagi dia tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan berikan tubuh dan darahnya buat kita. Dan dia katakan sudah genap, sudah lunas, sudah selesai. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan sebagai makanan yang sesungguhnya, yang sanggup memberikan hidup yang kekal bagi kita di dalam nama Tuhan. Oleh darahnya dosa kita dihapus. Oleh darahnya iblis sudah dihancurkan. Oleh kematiannya musuh yang terakhir manusia itu maut sudah dikalahkan. Di atas kayu salib itu penyakit kita ditanggung. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit. Penyakitmu sudah disembuhkan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama darah Tuhan sebagai minuman yang sesungguhnya, yang sanggup memberikan hidup yang kekal di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akan memanggil nama-nama terurutan mulai dari pendeta pembantu di ujung paling sebelah kanan, kemudian baris pertama, kemudian baris kedua, mungkin bisa tidak. Pramono SPD, silakan untuk berdiri paling ujung sebelah kanan, kemudian menghadap ke Kristalon Sinaga MDH. Dari wilayah 2, Samuel Batuara. Dari wilayah 3, Ivan Stefanus Kristata, Christine Deborah Bagau, Melina, Jeff Gideon Minandar,
Nada Elika Borus DR Barus Trianto, Edward Reinhard Muhalim, Yunike Kesia, wilayah 6, Andri Daniel Kojansoy, Reinhard Langko, Subagio MPD Emis, EF Petrus Karniti Demin, Yohanes Umarwanto, Filemon Pawindra, Deborah Rumini, Eliezer Brian, Dima Purwaka 5.01/MD /Jateng/SK/9 Romawi /2025 tentang pelantikan pendeta pembantu Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Tengah, Majelis Daerah Jawa Tengah, Gereja Pantekosta di Indonesia memperhatikan satu, bahwa atas usulan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Tengah tentang pelantikan pendeta pembantu (PDP), mengingat satu, Alkitab adalah firman Tuhan, dan dua, anggaran dasar anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia bab 12 pasal 30 ayat yang ke-7 menimbang satu, hasil rapat pleno Majelis Daerah Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2025 di Semarang. 2. Hasil penilaian tim screening Majelis Daerah Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia. Memutuskan dan menetapkan keputusan Majelis Daerah Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia tentang pengangkatan dan pelantikan pendeta pembantu (PDP) Gereja Pantekosta di Indonesia. Pertama, mengangkat dan melantik pendeta pembantu Gereja Pantekosta di Indonesia atas nama dan seterusnya yang telah dipanggil. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, bahwa surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 17 September 2025, Majelis Daerah Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia. Ketua Pendeta Agus Heri Purnomo MTH ditandatangani. Sekretaris Pendeta Yohanes S. Praptowarso PhD ditandatangani dan dicap Majelis Daerah. Dengan demikian, maka saya persilahkan Bapak Ketua Majelis Daerah untuk melantik pendeta pembantu dan sebelumnya mengucapkan janji kesetiaan. Waktu dan tempat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berjanji bahwa saya akan melayani Tuhan dan gerejanya dengan tulus hati serta pengabdian yang sungguh-sungguh dan mengutamakan pelayanan lebih daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menerapkan pola pelayanan Yesus Kristus yang diajarkan dalam Alkitab dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Bahwa saya akan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, serta patuh kepada pimpinan gereja sebagai wujud ketaatan saya
kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberi kemampuan kepada saya. Amin. Silakan. Bapa kami yang bertata di dalam surga, siang hari ini kami menghadap Tuhan, menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang berlutut. Dia adalah pendeta pembantu yang awal mulanya saat dipanggil, dipilih, ditetapkan jadi hamba Tuhan. Ialah jabatan baru yang dia terima, akan memotivasi, akan mensupport untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan. Kiranya kau sertai dengan urapan Allah yang kuat, melengkapi hamba-hambamu dengan tanda-tanda heran dan mujizat Allah. Banyak jiwa yang dimenangkan. Miriam Satyari, Isra, Hana, Kristal, Samuel Batwa, Ivan Stefanus, Jeff Gideon Nanda, Nada Elika, Eliasa, Ari Pas, Murni, Susilo, Widodo, Rachel Sudia, Yohanes Manaraja, Richard Rumbangkau, Tombang Eliasa, Aditya Sabto, Seni Ahli, Maria, Sukartini, namanya siapa sih ya? Baik, Abdil, Finisari Ayu Cempaka, Suryani, Esther Juna, Irin Christian Diri, Naomi, Yelcin Rek, David Setiawan, Yehuda Yohanes Tapsudi, Terakhir Ariel Edward, ya puji Tuhan, selamat semua buat pendeta pembantu yang ya, dengan demikian kami kembali memanggil pelantikan pendeta muda seperti yang tadi sudah dilakukan oleh pelantikan pendeta pembantu, supaya berdiri dari arah kanan saya kemudian berurut sesuai dengan nama panggilannya. Wiyati Elin, JC Rahmawan dari wilayah 6, Yohan Febri Yohanes Tambi,
Santi Salima Lamba, Joyce Munik Widyaningsih. Dari wilayah 8, Susana Daryanti SE, Petrus Aji Nugroho MTH, Indrawati Monggisang STH, Dr. Kevin Tony Ray. Dari wilayah 9, Yusa Kurniawan. Dari wilayah 10, garis miring SK garis miring Romawi 9 garis minus 2025 tentang pelantikan pendeta muda dalam kurung PDM Gereja Pantekosta di Indonesia. Majelis Daerah Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia memperhatikan 1. Pengajuan Majelis Wilayah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Tengah untuk mengangkat dan melantik pendeta muda dalam kurung PDM. 2. Hasil penilaian tim screening Majelis Daerah Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia. Mengingat 1. Alkitab adalah firman Tuhan. 2. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia menimbang 1. Hasil rapat pleno Majelis Daerah Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2025 di Semarang. 2. ADART Gereja Pantekosta di Indonesia bab 5 pasal 12 ayat 3 poin J, bab 12 pasal 30 ayat yang ke-6 memutuskan dan menetapkan keputusan Majelis Daerah Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia tentang pengangkatan dan pelantikan pendeta muda PDM Gereja Pantekosta di Indonesia. Pertama, mengangkat dan melantik pendeta muda PDM Gereja Pantekosta di Indonesia atas nama Harla Marisi Irawati Pasaribu dan seterusnya, nama-nama yang telah dipanggil. Kedua, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, bahwa surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 17 September 2025, Majelis Daerah Jawa Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia Ketua Pendeta Agus Heri Purnomo MTH ditandatangani, Sekretaris Pendeta Yohanes S. Partowarso PhD ditandatangani dan dicap stempel Majelis Daerah. Dengan demikian kami persilakan Bapak Ketua Majelis Indonesia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji bahwa saya akan melayani Tuhan dan gerejanya dengan tulus hati serta pengabdian yang sungguh-sungguh dan mengutamakan pelayanan lebih daripada kepentingan pribadi, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menerapkan pola pelayanan Yesus Kristus yang diajarkan dalam Alkitab dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, bahwa saya akan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, serta patuh kepada pimpinan gereja sebagai wujud ketaatan saya kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Yang pertama dan setia inilah yang
pendeta muda Harlah Malisi Pasir. Yurma Benyamin Hadis, Joyce Munik, Widya Ningsih, betul. Susana Daria, Petrus Aji, Indrawati, Kevin Bangli, Yusa Kurniawan, betul. Eno Agus, kami masalahnya ya Tuhan ya. Afia Listiana, Nehemia Fiona, Pos Aryan, Teguh Subagio, Rasio Adisanto, Andreas Andrea, Bebek Nasibah. Ya, puji Tuhan. Selamat semua bagi pendeta muda yang sudah dilantik dan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Tuhan berkati. Memastikan kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Bukan berapa besar nominal yang kami berikan kepadamu, tetapi berapa besar ketulusan hati kami saat kami memberikannya. Itu menjadi pintu kepastian kami melihat dan menikmati janji-janji Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Realita kenyataan secara jasmani dalam tiap pelayanan kami, dimanapun kami berada. Tuhan, pintu berkat-Mu terbuka lebar bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan memberikan korban persembahan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, disembah, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami akan melakukannya. Haleluya. Amin. Pendeta pembantu dan pendeta muda, selamat melayani di bidang yang Tuhan percayakan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi, Tuhan Yesus yang cinta saya, biarkan senangkan hati.
Pentakosta di Indonesia, maka dengan ini Musyawarah Kerja Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia Jawa Tengah yang dimulai sejak tanggal 16 ya, sampai saat ini saya nyatakan ditutup dengan resmi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus saya membuka diselenggarakannya KSP GPD Jawa Tengah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Tadi diminta yang bersyukur kami telah menikmati pimpinan penyerta Tuhan hingga pada purnanya. Saja Bapa, sebentar kami akan mengakhiri bekerja dan kami akan lanjutkan dengan KSP. Sebentar kami serahkan setiap kami hamba Tuhan yang hadir. Bagi yang ikuti KSP, Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan. Bagi yang tidak Tuhan sertai dalam setiap langkah kehidupannya. Kau melawat hamba Tuhan dalam hidup pernikahannya, dalam pura-pura nikahnya, dalam pengembalaan dan kesehatannya, supaya selalu ada dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi secara khusus untuk utusan Majelis Pusat, hamba-Mu Bapak Adi Sujagat, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya di dalam Roh Kudus, kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita hari ini, besok, sampai selamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Selanjutnya, setelah acara penutupan bekerja, akan dilanjutkan konferensi studi pengembalaan. NBP News, Yahyo melaporkan.